wabarakatuh. Selamat selamat pagi buat anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi pada hari ini, pertemuan kita untuk kembali melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, saya minta mungkin satu orang bisa memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini sebelum kita mulai Ibu, ini dulu ya, absen dulu ya, yang hadir pada hari ini. Jadi Ibu absen, Regita Sani, Lili, Reni Afiatur, ya, Eka Fadila. Baik, pertama-tama ya saya ucapkan syukur, alhamdulillah kalian masih diberi kesempatan ya, sehingga hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya, walaupun lewat dunia maya ya. Nanti insya Allah ya. Oke, baik, Ibu nanti akan memberikan materi pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya akan merefleksi dulu pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian. Itu bagian dari tahap pengiktisaran ya. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, langkah selanjutnya yaitu kita menyusun neraca lajur. Nah, bagaimana cara menyusun neraca lajur? Nah, di sini materi yang saya akan sampaikan. Namun sebelum saya akan sampaikan, ya, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih yang menjadi tujuan pembelajarannya. Ya, mungkin kalian masih ingat pelajaran yang pertemuan lalu? Masih ingat ya? Tentang bagaimana kita cara melakukan penyesuaian. Jadi setiap akhir periode itu setelah akhir periode kita melakukan penyesuaian, yaitu menjurnal sesuai dengan kronologis yang sebenarnya. Ya, baik anak-anakku, saya akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang neraca lajur atau worksheet. Ya, nah di sini Ibu akan memberi ya materi ini, bisa dilihat sabar ya. Ya, ini kita belajar tentang neraca lajur. Nah, di dalam materi ini terdapat kompetensi dasar yang kalian harus capai ya. Itu menganalisa akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa. Kita fokus dulu ke perusahaan jasa ya. Nah, kemudian menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Nah, ini yang kita harus capai. Nah, yang menganalisis akun-akun berarti ini pengetahuannya. Skillnya apa? Skillnya atau keterampilannya ada di menyusun neraca lajur. Nah, setelah kita mengetahui atau kalian mengetahui tentang kompetensi dasar, kemudian apa sih yang menjadi capaian tujuan pembelajaran? Ya, di sini diharapkan setelah mempelajari materi yang terdapat dalam bahan ajar yang telah saya sampaikan, ya, itu siswa atau peserta didik diharapkan mampu dalam memilih akun real dan akun nominal. Itu yang kita bahas dulu. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalian bisa memilahkan akun-akun ini dengan melakukan penganalisaan. Apakah akun ini akan dimasukkan ke dalam kelompok neraca dengan laba rugi? Saya yakin pasti kalian saya sudah pernah kasih materi tentang neraca dengan laba rugi. Kalau sebelumnya kalian belajar di PDA, itu menyusun laporan keuangannya, menyusun laporan keuangan. Nah, itu ada bagian neraca, laba rugi, ya. Nah, perubahan modal. Itu kalau kita dari PDA. Tapi kalau kita susun secara sebenarnya ini kita harus melalui proses seperti ini. Kita melakukan kronologis dulu, jurnal pensiun, baru masuk di penyusunan neraca lajur. Nah, ini yang kita
akan capai pada pertemuan ini ya. Bagaimana kalian? Ini pokok-pokok materi mengelompokkan akun real dan mengelompokkan akun nominal. Ini saya akan bahas tentang akun real. Akun real itu suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas. Nah, di dalam sini berarti ini yang kita akan bahas, kemudian dengan akun nominal. Nanti kalian akan bisa memilahkan atau menempatkan. Karena nanti di dalam neraca lajur itu terkumpul jadi satu ya, terkumpul jadi satu dalam neraca setelah penyelesaian. Nanti saya akan tampilkan formatnya. Bagaimana sih format neraca lajur? Ya, nanti pada pertemuan berikutnya baru kita belajar menyusun. Nah, ini jadi kalian harus bisa memilahkan atau menempatkan ini. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Aset itu apa? Kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Itu sudah ya, materi kelas 1 itu. Saya nggak perlu lagi jelaskan ya. Kalian udah paham itu. Apa sih itu kas? Ya. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban itu seperti apa? Hutang, ya. Utang jangka panjang, utang jangka pendek, panjang, itu ya dengan ekuitas. Ekuitas itu modal. Nah, kemudian yang akun-akun nominal, saya akan garis besarkan di sini, itu akun-akun yang ada pada masa akhir periode akuntansi, ya pada masa periode pelaporan ya akuntansi, itu dimasukkan ke dalam kelompok laba rugi. Jadi nanti kalian pisahkan yang semula jadi satu, kemudian kalian pilahkan. Nah, berikutnya, nih ya, saya tampilkan bentuk neraca lajur nanti seperti ini ya, seperti ini. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ini. Bisa ya? Oke, bisa dilihat ya ini. Nah, ini bentuknya ini. Jadi nanti ada 10 kolom ya. Ini saya tampilkan cara menyajikan neraca lajur. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi melalui aplikasi Google Classroom. Nah, di situ banyak yang sudah menanyakan ya tentang gimana cara memilahkan, menempatkan akun-akun real maupun nominal. Nah, sekarang di sini untuk kegiatan akhir pertemuan kita, mungkin ada satu siswa yang bisa memberikan saya satu kesimpulan. Kita melakukan refleksi pada hari ini. Mungkin siapa? Tunjuk Regita ya. Regita bisa, silakan. Itu tadi jadi setelah neraca lajur disesuaikan, jadi masuk misalnya akun kas dia masuk di debit, terus piutang dagang juga masuk di debit. Jadi itu ya, bisa tarik kesimpulan ya yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini. Itu sangat penting sekali ya. Untuk kunci dasar kalian melakukan penyusunan neraca lajur nanti ya. Jadi kalian harus bisa memilahkan, tadi saya sudah dengar pendapat bahwa akun-akun real itu yang akan masuk ke dalam neraca ya. Jadi akun-akun real yang masuk dalam neraca tadi sudah disebutkan oleh Regita Sani, kemudian akun-akun nominal ya, akun nominal itu seperti pendapatan, beban itu akan masuk di laporan rugi laba. Jadi itu ya. Baik anak-anakku sekalian, Ibu perlu menyampaikan untuk pelajaran berikutnya, ya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun neraca lajur. Pertemuan pada hari ini hanya sampai di sini saja. Ya, kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.